Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semapka Podcast, kembali lagi bersama Arin Celestelia. Sadar nggak sih, 3 tahun SMA itu rasanya cepet banget. Kayak baru kemarin kita jadi murid baru yang sibuk cari kelas. Sekarang kita sudah berdiri di gerbang perpisahan. Seragam abu-abu ini sebentar lagi bakal disimpan jadi kenangan. Di episode spesial ini, kita nggak mau bahas soal rumus ataupun ujian. Kita mau merayakan sebuah perjalanan tentang tawa yang pernah pecah di pojok kelas, air mata perjuangan, dan tentang kita yang harus siap melangkah ke dunia yang lebih luas. Bersama narasumber kita, Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo Arin. Kak, kalau diingat-ingat lagi, apa momen paling lucu yang pernah Kak Dian alami selama masa SMA? Momen paling lucu yang pernah aku alami selama SMA itu ketika 17 Agustus sekolah mengadakan lomba. Di situ juga ada lomba, ya banyak sih lomba, cuman menurut aku yang paling lucu itu lomba tarik tambang. Itu kan dilakukan rame ya sama teman-teman. Terus ya emang kan kita orang ini nih rombongannya kecil-kecil gitu kan. Yang lebih lucunya lagi lawannya kan ya besar-besar gitu, lebih dari kita orang. Tapi dengan kekompakan, semangat dari tim kami, ya tim kami bisa menang gitu melawan mereka walaupun kita sempat terjungkil, terbalik segala macam. Tapi ya menurut aku itu hebat banget sih. Lucu, seru gitu ya? Iya, seru banget. Gimana sih Kak rasanya melewati masa-masa paling intens di kelas 12? Kayak saat mengerjakan tugas, ujian, sampai persiapan masuk kuliah dan masuk kerja. Apa titik terberat Kakak? Titik terberat itu mungkin di saat adanya kurikulum baru ya kayak TKA itu. Soalnya kan tahun ke tahun kemarin nggak ada gitu. Jadi pas tahun kita orang tuh ada. Kayak kami juga ngerasa kalau itu kita orang ini cuma jadi apa ya percobaan gitu ya. Jadi kayak ya pas ngelakuin TKA itu kayak deg-degan gitu, panik, takut nilainya nggak besar gitu kan. Karena kan katanya nilainya itu mencakup banget di ijazah, apalagi buat kerja atau buat kuliah gitu. Gitu kayak kaget gitu ya Kak? Iya, kaget nggak ada, tiba-tiba ada, belum terbiasa juga. Iya, benar banget. Kayak Jadi kita harus ngejar pelajaran. banyak materi yang tertinggal, ya kami terpaksa harus mengejar gitu lah. Nih Kak, apa pelajaran hidup paling berharga yang Kakak dapetin di luar materi sekolah selama 3 tahun ini? Pelajaran berharga itu apa ya? Kayak kita nggak tahu apa itu adab, apa itu menghargai guru atau menghargai orang tua, menghargai sesama teman gitu. Setelah kita SMA ya, kita semakin matang gitu atau kita semakin dewasa untuk menjalani hidup ke depannya gitu, untuk menjalani masa depan yang belum tentu kelihatan ya. Itu ya pokoknya ya intinya pelajaran yang paling berharga. Banyak yang mengajarkan tentang kedewasaan Iya, gitu ya kayak pematangan diri tentang yang tadinya kita yang masih kanak-kanak di SD, di SMP, setelah kita 3 tahun SMA kita menjadi dewasa gitu. Kak, kira-kira hal apa dari masa SMA yang paling Kakak bakal kangenin dan gak bisa lupain atau gak bisa ditemuin lagi di dunia perkuliahan ataupun pekerjaan? Hal yang paling dikangenin pastinya kumpul bareng teman di kelas, gosip-gosip di kelas, terus kayak ketawa-ketawa atau bercandaan. Apa kayak disuruh kerjain tugas tapi malah tidur di belakang. Itu pasti bakal jadi hal yang atau momen-momen paling gak bisa dilupain dan gak bakal ditemuin di kebetulan manapun lagi. Karena kan sudah pada kuliah pastinya, kuliah ke sana atau kerja. Iya, benar banget. Kayak biasanya bisa ketemu tiap hari cuma libur hari Iya. Sekarang cuma pas ada waktu doang. Iya, belum tentu juga ada waktu kan. Iya benar. Entah ada yang merantau. Iya, benar banget. Iya. Setelah lulus nanti, apa ketakutan Kakak tentang dunia luar? Tentang pekerjaan atau kuliah gitu? Gimana cara Kakak membesarkan hati atau mempersiapkan segalanya untuk menghadapi? Ketakutan terbesar itu seperti kita kan kenal lingkungan baru pastinya. Nah, itu kan pastinya kita harus beradaptasi lagi sama lingkungan baru itu.
kayak nggak pas masa-masa SMA kan kita udah pada kenal gitu Udah kan, jadi terbiasa ya. udah biasa. Jadi kalau misalnya untuk lingkungan baru kita benar banget, ya itu aja sih. Otomatis kayak kita harus cari teman baru, Iya. kayak harus beradaptasi sama lingkungan yang awalnya nggak kita kenal sama Iya, sekali. benar. Kak, nih, gimana nih cara kakak melihat diri kakak sendiri di 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Pengennya kakak jadi apa sih? Aku tuh kepengen jadi pengusaha ya guys, pengen jadi pengusaha, pengen bahagiain orang tua pastinya, buat bangga orang tua pastinya. Aku juga nggak lupa buat bahagiain diri sendiri atau mau mewujudin waitlist yang udah aku buat. Iya. Kak, dari sebanyaknya cita-cita, kenapa kakak pengen jadi pengusaha? Ada sesuatu yang spesial, Kak? Iya, karena orang tua aku juga kan punya Usaha. ya usaha kecil-kecilan gitulah seperti dagang gitu. Jadi aku terinspirasi gitu. Jadi Karena kayak udah ada skill basicnya gitu iya, ya. karena aku punya skillnya di situ gitu. Kalau untuk yang lain-lain mungkin masih kurang. Oke. Tinggal dipertajam ya Kak ya Iya, bener untuk banget. skill itu. Kak, kalau disuruh ngasih satu kalimat atau satu kata penutup untuk menggambarkan masa-masa SMA, apa nih katanya? Masa-masa SMA itu masa-masa paling indah dan banyak kenang-kenangan yang gak mungkin bisa diulangi lagi di kebetulan manapun atau di sisi manapun lagi. Pokoknya SMA itu masa-masa yang paling hebat, keren, dan ya bener-bener istimewa deh pokoknya. Yang gak bisa diulang ya Iya, Kak, di bener bagian banget. dunia Iya. manapun. Dengar-dengar cerita tadi, aku sadar satu hal. Yang bikin masa SMA indah bukan cuma gedung sekolahnya, tapi orang-orang di dalamnya. Lulus sekolah bukan berarti kita selesai, tapi itu tandanya kita memulai bab terbaik dari diri kita. Dan bab baru yang lebih menantang siap kita tulis masing-masing. Kemanapun kaki melangkah, nanti entah kuliah, kerja, atau mengejar mimpi lainnya, ingat, kita pernah berjuang sedekat ini. Terima kasih untuk Kak Dian Sama-sama. atas ceritanya. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan. Aku Arin Celsulia, pamit undur diri. Selamat lulus, selamat melangkah, dan sampai jumpa di SMA PGRI Ketibung. SMA PGRI Ketibung berprestasi, berkompeten, dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.